Pembahasan kali ini akan lebih difokuskan pada pencarian jenis solusi dari suatu SPL ketika ada satu atau dua koefisien dari suatu variabel di SPL tersebut yang tidak diketahui. Nah, kita kan udah tahu bahwa ada 3 jenis solusi yang mungkin dimiliki oleh suatu SPL. Yang pertama, ketika dia memiliki satu pemecahan, yang kedua memiliki hingga pemecahan, dan yang ketiga tidak memiliki pemecahan. Lalu sebelumnya juga kita udah sempat bahas bahwa kita bisa langsung mengidentifikasi jenis pemecahan dari suatu SPL dengan melihat karakteristik hasil akhir OBE yang kita lakukan terhadap matriks yang diperbesar dari suatu SPL. Misalkan hasil akhir OBE-nya itu seperti ini. Kalau kita lihat dari hasil OBE-nya, kita tahu bahwa si SPL itu dibangun dari tiga buah persamaan linier. Dan misalkan di sini si persamaan liniernya itu melibatkan 3 buah variabel, yaitu variabel X1, X2, dan X3. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini ya di matriks koefisiennya, kan kita tahu bahwa di kolom pertama itu memuat koefisien dari variabel yang pertama, sedangkan yang kolom kedua itu koefisien dari variabel yang kedua, dan kolom ketiga koefisien dari variabel ketiga. Sekarang kalau kita lihat lagi, ternyata di hasil OBE ini setiap barisnya itu ternyata tidak ada satupun baris yang unsurnya bernilai 0 semua. Kalau kayak gitu karakteristiknya, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa si SPL tersebut memiliki satu pemecahan. Memiliki satu pemecahan artinya hanya ada satu nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi seluruh persamaan yang ada di SPL tersebut. Cara mencari nilai X1, X2, dan X3-nya, tinggal kita identifikasi aja setiap persamaan yang ada di setiap barisnya. Di sini baris ke-1 persamaannya seperti ini, lalu baris kedua juga seperti ini, dan baris yang ketiga, dari baris ketiga kita dapatkan nilai X3. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X3 ke baris yang kedua sehingga kita dapatkan nilai X2. Kalau nilai X2 nya sudah didapat, tinggal kita substitusikan ke baris yang pertama. Dari situ kita bisa tahu bahwa nilai X1 itu sama dengan 1. Karena seluruh nilainya sudah kita ketahui, tinggal kita tuliskan bahwa si matriks X itu, nah ini ya, perhatikan dulu di sini. Di sini si X-nya itu dituliskan dalam bentuk vektor. Itu nggak apa-apa karena di sini kan si matriksnya itu berupa matriks kolom. Penulisan vektor itu bisa dilakukan dengan menggunakan bisa direpresentasikan dengan pasangan berurutan atau dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Oke, jadi di sini karena si X1, X2, X3-nya sudah diketahui, kita tinggal tuliskan bahwa si matriks X itu akan sama dengan suatu matriks yang unsur-unsurnya terdiri dari 1, 2, dan 3. Sekali lagi, karena nilainya tunggal, artinya hanya ada satu nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi seluruh persamaan yang ada di SPL ini, maka si SPL tersebut memiliki satu pemecahan. Selanjutnya, ke jenis pemecahan yang memiliki hingga pemecahan. Misalkan si hasil OBE-nya sama seperti tadi, tapi bedanya di baris ketiga itu unsur ketiganya bukan sama dengan 2, tapi sama dengan 0. Dan unsur keempatnya itu juga sama dengan 0. Kalau kayak gini, kalau ada baris yang seluruh unsurnya bernilai 0 semua, maka bisa kita langsung simpulkan bahwa dia memiliki hingga pemecahan. Untuk mencari tahu nilai X1, X2, X3-nya sama kayak tadi, tinggal kita identifikasi aja setiap persamaan yang ada di setiap barisnya. Baris ke-1-nya apa, baris keduanya apa, tinggal dicari. Oke. Di sini baris ke-1 kita punya persamaan X1 ditambah 3X2 sama dengan 7.
pada baris kedua kita dapat persamaan X2 ditambah 4X3 sama dengan 14. Dari sini kita dapat X2 akan sama dengan 14 dikurangi 4X3. Nilai X1 nanti akan sama dengan 7 dikurangi 3X2. Kita sudah ada. Bentuk X2 nya juga sudah ada. Yang belum ada itu nilai X3 nya. Karena kita belum tahu, maka tinggal kita munculkan aja. Misalnya di sini X3 sama dengan A. Nah, setelah kita memunculkan atau melakukan pemisalan, jangan lupa kita perkenalkan dulu si A ini apa. Makanya di sini setelah kita lakukan pemisalan X3 sama dengan A, kita tuliskan. Ini tuh harusnya ada tanda untuk setiap A elemen bilangan real. Misal X3 sama dengan A untuk setiap A elemen bilangan real. Simbolnya itu kayak A kebalik geningan. Pokoknya gitulah. Pokoknya setelah ada X3 sama dengan A, tinggal kita substitusikan si X3 ini ke persamaan X2 atau persamaan yang ada di baris kedua. X2 nya sudah ada, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ada di baris pertama. Sehingga si X1 nya itu akan sama dengan ini, negatif 35 ditambah 12A. Karena X1, X2, dan X3 nya sudah diketahui, tinggal kita tuliskan saja. Berarti si matriks X itu akan sama dengan ini. Lalu kalau misalkan kita keluarkan dan kita misalkan matriks yang pertama dengan matriks E dan matriks yang kedua ini sebagai matriks F, maka si matriks X ini bisa kita tuliskan dalam bentuk parametrik seperti ini. Oke, ini berarti dia memiliki tahingga pemecahan. Selanjutnya yang tidak memiliki pemecahan. Bedanya itu ada suatu baris yang pada matriks koefisiennya itu bernilai 0 semua, tapi pada matriks konstantanya nilainya unsurnya itu bernilai tidak sama dengan 0. Kalau bentuk OBE-nya seperti ini, maka bisa kita langsung simpulkan bahwa dia tidak memiliki pemecahan karena memang tidak akan konsisten. Coba perhatikan di baris yang ketiga. Di sini kan koefisien variabel yang pertama berarti 0 dikali X1. Kalau kita tarik persamaan pada baris ketiga ini, itu akan sama dengan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 6. 0 kali x1 itu sama dengan 0. Ditambah 0 dikali x2 itu sama dengan 0. 0 tambah 0, 0. Ditambah 0 kali x3 itu sama dengan 0. Kan tidak mungkin 0 sama dengan 6. Makanya kita sebut bahwa dia tidak konsisten sehingga dia tidak memiliki pemecahan. Atau kalau misalkan kita mau tetap munculin persamaannya, misalkan persamaan yang ke-1 itu seperti itu ya, dan pada baris yang ketiga itu kita munculkan yang X3 nya 0 kali X3 sama dengan 6, sehingga X3 sama dengan 6 dibagi 0. 6 dibagi 0 hasilnya akan tak terdefinisi. Sekarang kalau kita substitusikan si tak terdefinisi tadi ke persamaan kedua, dari situ kita dapat bahwa X2 itu akan sama dengan 14 dikurangi 4 dikali suatu bilangan yang tidak terdefinisi. Hasilnya tentu pasti akan jadi tak terdefinisi juga. Kalau X3 nya tak terdefinisi, X2 nya tak terdefinisi, X1 nya juga tak terdefinisi. Makanya si SPL nya akan tidak memiliki pemecahan. Oke, dari sini kita bisa langsung kita udah harus langsung paham ya, harus bisa langsung membedakan. Kalau misalkan hasil akhir OBE nya seperti ini, artinya tidak ada satupun baris yang unsur-unsurnya bernilai 0 semua, maka si SPL tersebut memiliki satu pemecahan. Tapi kalau misalkan hasil OBE-nya itu, di hasil OBE-nya itu ada satu baris yang unsur-unsurnya bernilai 0 semua, berarti dia memiliki tahingga pemecahan. Lalu kalau misalkan ada suatu baris di matriks koefisien
Maksudnya gini, ada satu baris di matriks koefisien yang unsur-unsurnya bernilai 0 semua, tapi di matriks konstantanya tidak 0, maka si SPL tersebut tidak memiliki pemecahan. Oke, sekarang kita masuk ke yang soal kemarin. Kan kemarin tuh diberikan SPL homogen seperti ini. Kenapa dia homogen? Karena nilainya 0 semua kan. Lalu kalian diminta untuk menentukan nilai-nilai lambda yang mana, yang nilai-nilai lambda yang membuat si SPL tersebut memiliki pemecahan non-trivial. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu kan ini. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahuinya kan ini. Ada SPL yang dibangun oleh dua persamaan linear. Lalu yang ditanyakannya adalah nilai lambda agar SPL pada soal memiliki solusi non-trivial. Untuk itu tinggal kita jawab. Untuk mencari nilai lambda, maka kita harus lihat dulu sininya ya, si SPL ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks seperti ini. Lalu yang akan kita lakukan adalah itu kita perbesar matriks ini sehingga bentuknya seperti ini. Selanjutnya kan udah kalian kerjakan ya, pasti jadi udah tahu, kita OBE-kan aja. Misalnya misalkan kita udah OBE-kan dan hasil OBE-nya itu seperti ini. Kalau lihat pengerjaan yang sebelumnya, itu kalian langsung itu kan aja si unsur kedua pada baris kedua sama dengan 0. Berarti 1 dikurangi kuadrat dari lambda dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatin lambdanya itu sama dengan 2 atau sama dengan 4. Nah, kenapa tiba-tiba kita munculkan si unsur kedua pada baris kedua sama dengan 0? Itu sebenarnya kalau kita lihat nih di apa yang ditanyakan pada soal. Yang ditanyakan di soal itu kan nilai lambda agar SPL pada soal memiliki solusi yang non-trivial. Solusi yang non-trivial itu artinya apa? Berarti si solusinya itu tahingga. Beda dengan jenis pemecahan yang satu lagi, yang trivial. Kalau yang trivial itu berarti hanya si solusinya itu tunggal. Hanya ada satu nilai X dan Y yang memenuhi seluruh persamaan yang ada di SPL ini, yaitu nilainya 0. Hanya ada satu kan, tapi kalau non trivial itu bisa banyak dan tahingga. Kalau kita perhatikan lagi nih di karakteristik hasil OBE terakhir, kan ada 3 ya. Tadi tuh ada yang seperti ini, yang seperti yang di kotak warna merah, lalu yang seperti diperlihatkan kotak warna biru, lalu yang terakhir yang ini, yang hijau. Di hasil akhir OBE di kotak warna merah itu menunjukkan hasil OBE dari suatu SPL yang mempunyai satu solusi, sedangkan yang kotak biru tahingga solusi. Kalau yang hijau tidak memiliki solusi. Yang ditanyakan itu yang non-trivial, yang tahingga solusinya, yang tahingga banyaknya solusi. Berarti kita pengen supaya si hasil OBE-nya itu menunjukkan bentuk yang diperlihatkan atau yang ditunjukkan di kotak warna biru ini. Kalau kalian perhatikan, itu pada baris kedua unsurnya bernilai 0 semua. Kalau kita perhatikan lagi hasil OBE yang kita punya, pada baris kedua unsur pertama itu nilainya sudah 0. Lalu di matriks konstantanya juga sudah 0, kecuali unsur kedua pada baris keduanya dia tidak 0. Kita pengen si solusinya itu tahingga karena kita pengen dia non-trivial. Karena itu unsur kedua pada baris kedua ini harus bernilai 0 supaya solusinya non-trivial. Makanya di sini kita buat
Si 1 dikurangi kuadrat dari lambda dikurangi 3-nya itu harus sama dengan 0. Supaya dia 0, maka nilai lambdanya harus sama dengan 2 atau 4. Dari sini kita bisa langsung simpulkan bahwa jadi pada nilai lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 4, SPL di soal akan mempunyai solusi non-trivial. Cara membuktikannya tinggal kita substitusikan saja nilai lambdanya, lalu kita lihat apakah dia trivial atau non-trivial. Itu cara membuktikannya. Oke, tadi kan kalau yang dicari itu si solusi yang tidak trivial, yang non trivial kan. Sekarang gimana kalau misalkan yang ditanyakan itu nilai lambda agar si SPL pada soal memiliki solusi yang trivial. Berarti yang harus kita perhatikan itu di ininya. Kita perhatikan hasil OBE-nya. Kalau dia trivial berarti hanya punya satu solusi, yaitu yang seperti ini, berarti si OBE-nya itu. Cuman masalahnya di sini, kalau kita bikin si unsur kedua pada baris keduanya tidak sama dengan 0, sementara unsur yang ada di matriks konstantanya sama dengan 0, karena ini kan nggak mungkin kita ubah, yang bisa kita ubah hanya ini aja, maka kita akan mendapatkan SPL yang tidak memiliki solusi. Padahal yang ingin kita cari itu nilai lambda agar si SPL-nya memiliki solusi yang trivial. Kalau kayak gitu, karena ini tidak mungkin sama dengan 0, kan kalau misalkan kita pengen lihat solusinya trivial, berarti si unsur kedua pada baris kedua harus tidak boleh sama dengan 0. Tapi karena tidak boleh kayak gitu, maka bisa langsung kita simpulkan bahwa tidak ada nilai lambda yang dapat membuat SPL di soal akan mempunyai solusi yang trivial. Oke, itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada contoh lain nih. Diketahui suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari 16x ditambah 16y sama dengan 8 dan kx ditambah 24y sama dengan 16. Berapakah nilai K jika sistem persamaan linear tersebut hanya memiliki satu pemecahan? Gampang aja, sama kayak tadi, kita tulis dulu yang kita ketahui. Yang kita ketahui ada SPL yang terbangun dari dua buah persamaan linear seperti ini. Lalu yang ditanyakan nilai K agar si SPL pada soal memiliki satu pemecahan. Caranya sama kayak tadi lah. Oke, di sini ada sedikit penulisan yang berbeda dari biasanya. Di sini biasanya kan yang dituliskan itu matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Tapi sekarang diganti jadi matriks A dikali vektor X sama dengan vektor B. Kenapa ini diganti jadi vektor X? Kenapa si matriks variabel dan matriks konstantanya ditulis dalam bentuk vektor? Itu seperti yang tadi sudah sempat dibahas, enggak disebutkan maksudnya. Penulisan vektor itu kan bisa juga kita tulis dalam bentuk matriks kolom. Makanya karena matriks variabel dan matriks konstanta itu berbentuk matriks kolom, jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor. Nanti di aljabar linear kita akan selalu berhadapan dengan vektor. Makanya di sini kita coba biasakan untuk melihat matriks kolom sebagai suatu bentuk vektor. Oke, tinggal ditulis saja matriks A-nya tuh ini. Matriks variabelnya merupakan matriks yang unsurnya terdiri dari X dan Y, dan matriks konstantanya unsur-unsurnya terdiri dari 8 dan 16. Selanjutnya kita mau cari nilai K. Berarti kita perbesar dulu matriksnya seperti yang diperlihatkan di sini. Lalu kita OBE-kan. Dan sebenarnya banyak cara yang bisa kita OBE-kan. Banyak operasi yang bisa kita gunakan pada saat kita meng-OBE-kan matriks ini. Salah satunya itu bisa kita buat dulu si unsur pertama pada baris pertama itu kita ubah menjadi 1, atau kita biarkan saja, karena kita udah lihat kalau kita perhatikan di baris kedua unsur kedua itu ternyata 24.
dan 24 itu merupakan kelipatan 16. Karena itu kita cukup tuliskan aja, kita bikin aja si 24 nya menjadi 0, sehingga B2 dikurangi 2B1 akan menghasilkan B2. Jadi kita pakai operasi ini. Jadi dengan menggunakan operasi itu kita bisa dapatkan bentuk matriks seperti ini. Nah ini kan sudah 0 tuh. Selanjutnya sama seperti tadi. Yang ingin kita cari itu apa? Yang ingin kita cari itu kan nilai K agar si SPL pada soal memiliki satu pemecahan. Nah kita kembalikan lagi pengetahuan kita. Kan ada 3 jenis pemecahan kan yang mungkin. Bentuk matriks yang ini hasil OBE, kalau misalkan kita punya hasil akhir OBE-nya seperti ini, maka dia punya satu solusi. Jadi maksudnya kalau tidak ada satu baris pun yang unsur-unsurnya bernilai 0 semua, maka dia memiliki satu solusi atau satu pemecahan. Tapi kalau ada satu baris yang unsurnya bernilai 0 semua, berarti dia tak hingga solusi. Lalu kalau misalkan ada suatu baris yang pada kalau misalkan kayak gini, pada matriks konstantanya bernilai 0, sementara pada matriks koefisiennya tidak seluruhnya 0, maka dia tidak memiliki solusi atau tidak memiliki pemecahan. Yang ingin kita cari itu nilai K agar dia punya satu pemecahan atau satu solusi. Kalau satu solusi berarti kita harus bikin supaya tidak ada satu baris pun yang unsurnya bernilai 0 semua. Nah hasil OBE nya tuh seperti ini, hasil akhir OBE nya seperti ini. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya bisa dibalik ya, 0 nya tuh bisa di unsur yang pertama atau di unsur yang kedua, tapi di sini 0 sudah ada, ini 0. Oke. Lalu unsur berikutnya tidak boleh 0, dan unsur yang pada konstantanya tidak boleh 0. Unsur yang pada matriks konstantanya tidak boleh 0. Berarti yang ini nggak boleh 0 kan? Karena kalau ini 0 nantinya jadi tidak ada solusi. Kalau gitu berarti kita tinggal tuliskan K dikurangi 24 itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga K tidak sama dengan 24. Kalau gitu, kita tinggal simpulkan. Jadi agar SPL pada soal memiliki satu pemecahan, maka nilai K-nya harus bagaimana? Kalau kalian hanya menuliskan, maka nilai K-nya tidak sama dengan 24, berarti nilai dari jawabannya itu, kalau misalkan satu soal itu nilainya 10, maka nilainya 7, bukan 10. Kenapa? Karena kalau ngejawabnya cuman kayak gini, itu nggak menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan nilai K, yang kalian jawab hanya nilai K-nya nggak boleh sama dengan 24. Berarti kalau nggak sama dengan 24, K-nya bernilai apa? Kan itu yang harus dijawab. Makanya untuk menjawab soal yang seperti ini, kita tulis, maka nilai K adalah setiap K elemen bilangan real kecuali 24 gitu. Oke, berarti selanjutnya kalau tadi memiliki satu pemecahan. Sekarang kalau misalkan kalian diminta untuk menentukan nilai K agar si SPL-nya memiliki tak hingga pemecahan, yang diketahuinya sama, hanya yang ditanyakannya saja yang berbeda. Tinggal dicari ya, kayak tadi lagi. Oke, ini ada soal, tinggal dikerjakan. Lalu ini juga ada soal. Nah, untuk soal yang ini sebenarnya bukan soal nomor 2, berarti ini soal nomor 4. Soal yang tadi, tapi ada pengerjaan seperti ini. Silahkan kalian cek, lalu kalau benar maka kalian nilai berapa. Kalau misalkan menurut kalian ada yang kurang atau ada yang salah, tinggal dituliskan kesalahannya di mana.